Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipan, gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? baik Pak Riki. Ya, eh, alhamdulillah ya dalam kondisi baik, sehat gitu. Alhamdulillah. Sudah bisa ketemu lagi dalam beberapa hari yang lalu kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Pak Ipan kemarin bilang ya mau ngobrol tentang sesuatu itu ya Pak Ipan ya. Betul Pak Riki, betul sekali. Ini ada yang mau diobrolin nih sama Pak Riki begitu. Ya, kita ngobrol lagi apapun itulah buat Pak Ipan. Kita ngobrol bareng Pak Ipan. Siap Mas. Kali ini apa yang dapat kita obrolkan Pak Ipan? Oh, begitu. Iya, makasih Pak Riki. Begini Pak Riki. Kemarin kan saya sudah ngobrol juga ya sama Pak Riki ya bahwa ada perencanaan program begitu. Jadi saya rencananya di bulan depan, bulan Desember kan sebentar lagi ya Pak Riki ya. Rencananya itu saya mau membuat sebuah program perencanaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru begitu Pak Riki. Cuman saya bingung nih harus dari mana dulu begitu. Harus dari mana dulu ini dimulainya gitu, karena program perencanaan ini memang direncanakan di kegiatannya setelah PAS begitu Pak Riki, menyongsong semester 2 begitu rencananya. Jadi program perencanaan insyaallah. Rencana yang bagus Pak Ipan. Jadi Terima kasih Pak Riki. Fokus Pak Ipan itu memprogramkan peningkatan kualitas pembelajaran gitu ya Pak Ipan ya. Begitu bagus Pak Riki. Program perencanaan nih gitu. Dan rencananya dilaksanakan di bulan Desember ini menyongsong semester 2 ya. Pak Riki. Semester 2 iya. Bergenap. Rencananya sih memang dilaksanakannya setelah PAS Pak Riki. Setelah PAS, setelah itu saya akan mengadakan rencana ini gitu, di eksekusinya rencananya gitu. Kita boleh tanya lebih lanjut Pak Ipan. Ya. Berdasarkan pemikiran seperti apa, latar belakangnya apa, ada program peningkatan kualitas pembelajaran ini. Jadi kenapa ada program meningkatkan kualitas pembelajaran? Mungkin ada hasil observasi kah atau pemikiran Pak Ipan dari di lapangan? Iya betul sekali Pak Riki. Jadi kemarin saya sempat lihat raport pendidikan di sekolah saya nih Pak Riki. Pas dilihat raport pendidikan saya itu di bagian pembelajaran numerasi itu kurang Pak Riki, merah gitu. Jadi saya berpikir bahwa ini harus direncanakan untuk meningkatkan pembelajaran di numerasi begitu. Dan memang kalau dilihat-lihat kan kualitas pembelajaran kan harus dari guru dulu begitu ya. Harus dari guru, nantinya dipraktekkan ke siswa, dan mudah-mudahan nanti rapat pendidikannya meningkat begitu Pak Riki. Karena kemarin nilainya merah gitu di rapat pendidikan untuk numerasi begitu ya. Itu sih latar belakangnya Pak Riki. Atas dasar itu kemudian saya muncul rencana, ini harus direncanakan juga nih, harus ada semacam rencana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru dulu gitu terlebih dahulu begitu, sebelum ke siswa nantinya. Itu sih latar belakang saya Pak Riki begitu. Jadi latar belakangnya dari hasil analisis rapat pendidikan khususnya di numerasi yang masih kurang ya Pak Ipan ya. Iya betul Pak Riki. Masih Kalau kurang banget. disampaikan Pak Ipan, di sekolah itu sekarang
posisinya sebagai apa Pak Ipan? Supaya kita ke depan ngobrol-ngobrolnya enak, kewenangan lingkup kewenangannya di mana dan sebagai apa gitu Pak Ipan. Oh iya, kalau saya ini sekarang Pak Riki, saya itu jadi PLT kepala sekolah sekarang Pak Riki. Alhamdulillah. Pak saya alhamdulillah PLT kepala sekolah, jadi ada rasa tanggung jawab juga gitu untuk pas lihat rapot pendidikan begitu, hasilnya merah begitu ya. Nih saya berpikir dengan rekan-rekan saya juga di bagian kurikulum begitu ya, ini harus bagaimana nih kan, ini juga dari masukan dari mereka, jadi harus ada program katanya Pak Ipan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari guru aja dulu gitu. Jadi posisinya seperti itu Pak Riki. Turut bergembira di sebuah tantangan Pak Ipan ya. Terima kasih Pak Riki. Lembaga atau instansi. Oke, tadi Pak Ipan sampaikan rasa tanggung jawab, mungkin bisa ditelusuri lagi. Saya menanyakan gimana rasanya Pak Ipan ketika kondisi di lapangan, berdasarkan hasil rapot pendidikan numerasi masih kurang, kemudian apalagi selain itu yang dirasakan Pak Ipan, atau berdasarkan hasil observasi dan sebagainya, atau misalkan memang murni dari rapot pendidikan saja? Sebetulnya ini memang murni Pak Riki dari rapot pendidikan saja begitu, karena memang kalau dibaca gitu ya dari rapot pendidikan ini, dari rapot pendidikan saja sudah terlihat bahwa aduh kita kurang nih numerasinya begitu. Dengan demikian saya berpikir bahwa rapot pendidikan itu kan sebagai acuan gitu ya Pak Riki ya, sebagai acuan saya gitu untuk melangkah ke depannya. Program ini yang diprioritaskan, program ini yang harus diprioritaskan. Kebetulan saya numerasi paling jelek di situ merah, dan saya merasa bahwa aduh ini memang tanggung jawab bersama begitu ya Pak Riki, tetapi untuk sebagai pemimpin begitu, dan juga ada rasa aduh gimana nih caranya gitu untuk meningkatkan solusinya bagaimana begitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Karena yang saya yakini adalah ketika kualitas pembelajaran dari gurunya memadai untuk apa, khususnya untuk numerasi begitu, saya yakin sih peningkatan dari siswanya akan bertambah begitu kan, dan diharapkan memang numerasinya gitu agak ada peningkatan nanti di rapot pendidikannya begitu. Ini memang benar-benar murni dari rapot pendidikan yang saya cek begitu Pak Riki. Ya, maksud saya mungkin tadi sudah dipaparkan lebih jelas Pak Ipan ya, tapi mungkin lebih dikerucutkan lagi bahwa apakah Pak Ipan sudah cek and dicek di lapangan, karena mungkin boleh jadi ada bias, karena rapat pendidikan itu berdasarkan hasil survei ya Pak Ipan ya. Iya. Berdasarkan hasil ANBK kemarin ya, yang dari siswa itu. Mungkin saja ada di beberapa situasi, di beberapa tempat yang dalam kondisi sekarang hasil rapot pendidikannya belum begitu matching dengan kondisi di lapangan gitu. Barangkali Pak Ipan cek yang dicek apakah memang benar rapot pendidikan numerasinya kurang itu selaras dengan kondisi di sekolah Pak Ipan. Boleh jadi mungkin ada perbedaan, mana yang lebih tinggi atau selaras gitu Pak Ipan. Sudah diobservasi menurut Pak Ipan ke arah sana atau bagaimana? Kalau observasi secara langsung memang saya belum Pak Riki, saya belum melaksanakan observasi secara langsung gitu. Saya ini memang murni dari rapot pendidikan, dan juga memang dari laporan begitu Pak Riki, dari laporan beberapa guru begitu ya. Sebetulnya bukan observasi yang saya lakukan, itu semacam diskusi begitu kan. Kemarin ada rapat kecil begitu, ngobrol untuk mengisi untuk
ngecek rapat pendidikan kan harus dicek ya Pak Riki kemarin. Saya cek bersama-sama guru, ternyata memang kurangnya di situ, dan saya bertanya nih kepada beberapa guru sih, nggak satu guru juga bertanya memang pembelajarannya, saya bilang seperti apa, aku bilang numerasinya sehingga kurang kayak gini gitu. Apakah penerapan numerasinya udah sering dilakukan atau enggak? Ternyata memang dari segi pemahaman yang saya tangkap dari guru-guru juga pembelajaran numerasi itu belum mereka seluruhnya pahami begitu Pak Riki. Karena mereka berpikir bahwa pembelajaran numerasi itu khusus untuk pelajaran matematika saja begitu. Tapi saya gitu ya secara mandiri di PMM bahwa ternyata numerasi itu bukan untuk guru mapel matematika saja, ternyata untuk guru yang lainnya juga pembelajaran numerasi bisa dimasukkan begitu. Nah, berdasarkan dari obrolan tadi, sehingga saya berpikir ini saya mau bikin program perencanaan gitu buat meningkatkan kualitas pemahaman atau pembelajaran ini begitu Pak Riki. Sebetulnya sih dari pemikiran itu, walaupun memang belum observasi ya Pak Riki ya, saya masih observasinya melalui diskusi-diskusi kecil gitu bersama Dewan Guru yang pada waktu itu ikut rapat bersama saya. Ya, berarti sedikit banyak informasi sudah masuk juga selaras ya dengan rapat pendidikan gitu ya. Alhamdulillah kalau informasi dari guru ada informasi. Kalau boleh tahu Pak Ipan, Iya Pak. Nilai numerasi dari angka yang diharapkan itu posisinya di mana? Yang diharapkan itu kan kalau menuju baik itu kalau nggak salah, saya harus buka rapat pendidikan ya. kalau nggak salah di range 60 ya Pak Riki ya. Saya lupa lagi, pokoknya jadi enaknya sih kalau di rapat pendidikan kan ada range-nya dari 40 sampai 10 itu bisa jauh gitu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya masih di range 45-an begitu Pak Riki. Saya sih rencananya rencana gimana? Rencananya sih mau meningkatkan dari range tadi ke lebih tinggi begitu Pak Riki, supaya hijau gitu. Jadi angka berapa harapannya Pak Iban? Harapannya sih di angka 60 begitu supaya aman begitu ya. 60% kan kalau nggak salah aman begitu ya. Hijau kalau nggak salah. Nah, itu memang targetnya di angka itu Pak Riki. Di angka aman aja dulu begitu. Jadi memang di rapat pendidikan ada yang di bawah rata-rata kota, ya provinsi, nasional itu ya. Jadi angkanya di angka 60. Okay. Ya kurang lebih. Itu harapan Pak Ipan kalau di angka sekitar 60. Tapi di lapangan kalau program ini sudah terlaksana, harapannya bagaimana Pak Ipan? Kalau program ini terlaksana sih memang harapannya pertama harapannya ketika saya melaksanakan program perencanaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini, diharapkan pertama guru paham dulu bahwa kegiatan numerasi itu bukan hanya di guru mapel saja begitu. Dan saya berharap juga mereka bisa memasukkan unsur-unsur numerasinya ke dalam pembelajarannya sehari-hari. Memang itu yang diharapkan sebetulnya Pak Riki. Makanya timbullah, saya harus bikin rencana program peningkatan nih gitu. Program kualitas pembelajaran punya begitu Pak Riki. Harapannya itu untuk saat ini ya, yang ada dalam pikiran saya harapannya itu. Karena setelah mereka paham, saya yakin nanti mereka akan membuat rancangan pembelajaran dan eksekusinya akan menuju ke sana. Ya, jadi indikator keberhasilannya atau harapan dari Pak Ipan itu
ketika dilaksanakan program peningkatan kualitas pembelajaran, maka pendidikannya adalah guru bisa paham, gitu ya. Iya, itu harapannya bisa paham, Pak Riki. Mungkin kembali ke kata numerasi supaya tidak terlalu luas dan bias. Siap, Pak Riki. Yang diharapkan Pak Ivan dari numerasi itu, kualitas pembelajaran numerasi di mananya, atau tentang apanya, atau cara apa yang akan ditingkatkan itu di skup mana, di lingkup mana untuk gambaran numerasinya yang masih rendah itu seperti apa? Gambaran numerasinya di skup, kalau di pembelajaran gitu ya, Pak Riki, yang saya lihat dari beberapa rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru-guru, itu mereka tidak memasukkan unsur numerasi, misalkan di mata pelajaran olahraga begitu ya, di pelajaran olahraga mereka nggak memasukkan unsur-unsur numerasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran, baik itu dalam pertanyaan atau dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhirnya. Kegiatan numerasinya memang kurang begitu ya, minimal guru matematika ya, Pak Riki ya, karena kalau matematika udah hitung-hitungan itu mah gitu ya, sudah jangan ditanya, kok jelas banget gitu ya. Kalau untuk di guru mapel yang lainnya harapkan minimal ada semacam pertanyaan yang merujuk pada kekuatan numerasi dari seorang murid, dan diharapkan memang adalah memasukkan guru olahraga kan juga bisa memasukkan matematikanya begitu ke dalam pembelajaran begitu. Mungkin skupnya sekitar itu aja sih, Pak Riki. Nggak terlalu luas banget skupnya, memang diharapkan ya minimal dalam proses pembelajaran si guru mata pelajaran lain itu ada unsur pertanyaan yang berbau numerasinya begitu. Sehingga nanti murid juga udah terbiasa dengan numerasi begitu, ketika masuk matematika pusing lagi, nggak terlalu pusing begitu. Iya. Apalagi nanti ANBK nggak terlalu pusing, udah biasa gitu. Itu sih memang. Jadi kalau dikaitkan dengan indikator tadi, yang real harus ditingkatkan. Boleh ngerangkumnya dari penyampaian Pak Ivan, harapannya bahwa guru itu paham apa yang diajarkan sesuai dengan materi mapelnya, dan di dalamnya terkandung tentang numerasi ya, di semua mapel gitu ya. Itu ya Pak Ivan mungkin ya. Iya betul, Pak Riki. Itu sih yang diharapkan gitu dari program perencanaan ini begitu. Ya. Yang akan dilaksanakan. Tapi selama ini belum terlaksana kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran khususnya numerasi. Kalau untuk guru, Pak Riki, kalau kemarin karena kita ada eksplorasi rapot ya, rapot pendidikan. Jadi untuk sementara program perencanaannya itu kita belajar secara mandiri melalui PMM, Pak Riki. Kemarin sudah dilaksanakannya gitu. Jadi karena pas dibuka rapot pendidikan, di situ ada rekomendasi pembelajarannya gitu. Jadi ya udah deh untuk sementara, sebelum saya membuat program perencanaan yang untuk kualitas pembelajaran seperti workshop atau dan lain-lain, ya udah deh kita ke PMM dulu gitu, karena ini harus direncanakan kan ya, Pak Riki. Direncanakan itu kan butuh biaya dan lain-lain begitu. Untuk sementara kemarin untuk guru-guru saya arahkan untuk mari kita ke PMM dulu gitu, Pak Riki. Itu sih yang sudah dilakukan, antisipasi pertama begitu, Pak Riki. Ini masih berlanjut, Pak Ivan. PMM masih berlanjut ya? PMM saya kemarin baru bahasa Indonesia yang sudah berlanjut.
yang lainnya masih mandek di tengah jalan harus saya kasih tahu lagi. Gitu, harus terus dikasih tahu memang Pak Riki sampai ke aksi nyata dan lain-lain. Itu kegiatan. Sebetulnya yang sudah dilakukan itu pembelajaran di PMM ya Pak Ipan ya, dan memang Betul, terus Pak. terusan akan dilanjutkan begitu Pak Ipan ya. Nah, kalau itu insya Allah terus-terusan dilanjutkan karena memang biayanya juga nggak terlalu mahal begitu Pak Riki ya, dan bermanfaat juga begitu. Bermanfaat juga materi-materi yang ada di PMM untuk guru-guru begitu. Selain program yang akan saya rencanakan untuk bulan Desember nanti. Itu yang rencana pertama ya Bapak ya. Yang kedua, rencana pertama itu sudah terlaksana tapi masih terus berlanjut. Yang kedua Pak Ivan menyampaikan program peningkatan kualitas pembelajaran khususnya bidang numerasi. Itu dalam bentuk apa Pak Ivan? Kalau di rencananya ini yang ada dalam pemikiran saya nanti di bulan Desember, saya itu mau ngadain semacam in-house training gitu Pak Riki, in-house training untuk guru-guru begitu rencananya. Rencananya di bulan Desember begitu bentuknya. Rencana yang bagus Pak Ivan. Wah, terima kasih Pak Riki, semoga berjalan. Jadi ada perpaduan ya antara yang sudah dilaksanakan dengan yang nanti akan dilaksanakan bulan Desember. Iya betul Pak Riki. Kalau boleh Pak bisa sampaikan kira-kira langkah-langkahnya supaya bisa Desember terlaksana. Sekarang sudah mulai atau gimana? Langkah-langkah sudah mulai dilaksanakan? Langkah-langkah untuk pemrograman sudah ada Pak Riki, alhamdulillah. Pemrograman sudah ada. Tinggal saya belum ngobrol sama kurikulum Pak Riki. Saya emang belum sempat ngobrol sama kurikulum. Ini baru perencanaan yang ada di catatan saya begitu. Saya belum ngobrol yang lainnya, baru catatan tempatnya di mana, hari tanggalnya, mungkin rencananya, terus narasumbernya siapa, materinya, itu aja sih untuk sekarang langkah-langkahnya yang baru disusun Pak Riki, belum jauh begitu. Oke. Jadi yang terdekat tadi Pak Ipan sampaikan kemungkinan ngobrol-ngobrol koordinasi mungkin ya dengan bagian kurikulum untuk mematangkan konsep begitu ya Pak Ipan. Itu bisa dilaksanakan kapan, minggu ke berapa? Siap. Alhamdulillah. Koordinasi. Koordinasi. Pastinya saya akan ngobrol untuk belum PAS, saya mau ngobrol dulu. Ini rencana apa PAS? Nanti bakal ada investment. Rencananya itu sih yang dilakukan untuk koordinasi bersama kurikulum, dan kayaknya kesiswaan juga akan diajak, bendahara juga akan diajak kayaknya begitu. Aduh, koordinasi terus koordinasi, karena memang kan ada sangkut pautnya semuanya begitu ya Pak Riki. Ada sangkut pautnya, jadi kayaknya ketiga jabatan itu akan berkoordinasi, akan saya koordinasikan gitu rencananya. Rencana yang bagus Pak Ipan. Saya doakan mudah-mudahan sukses ya, lancar semuanya. Amin Pak Riki. Kira-kira ada faktor pendukung lain atau bantuan siapa yang dibutuhkan atau harus difasilitasi? Kalau untuk kegiatan pastinya kita membutuhkan panitia mungkin ya Pak Riki ya. Saya bingung juga nih, saya juga belum begitu, ini baru pengalaman pertama saya untuk melaksanakan in-house training. Kayaknya butuh panitia gitu ya. Kayaknya butuh panitia, pasti akan melibatkan guru-guru juga.
Kalau untuk pemateri, saya sih kemarin rencananya meminta bantuan ke rekomendasi dari pengawas juga. Hanya itu. Dalam jangka waktu dekat, Pak Ivan koordinasi dengan kurikulum tadi ya, Pak Ivan sampaikan, dan segera tentukan kepanitiaan untuk mungkin distribusi penugasan kali ya, untuk begitu ya. Kalau Sepertinya itu Pak Riki, sepertinya itu, dan kayaknya harus disusun deh. Karena memang harus tersusun begitu ya. Ya Pak Ivan, saya rasa program cukup bagus, dan tadi harapannya juga real. Pak Ivan sampaikan bahwa guru bisa paham tentang numerasi di setiap mapelnya ya. Iya Pak. Nah Pak Ivan, mungkin di penghujung obrolan ini apa yang didapat Pak Ivan bisa Pak Ivan sampaikan sesuai dengan tujuan di awal gitu ya. Kita ngobrol sudah dapatnya tujuannya gitu. Iya. Aduh, dengan dengan ngobrol seperti ini memang ide-idenya keluar begitu Pak Riki ya. Kayak tadi kan saya masih bingung tuh, aduh saya harus ngapain nih gitu, saya harus ngapain gitu, rencanaannya ini kayak gimana begitu ya. Dan saya juga sebetulnya untuk merencanakan ini awalnya masih ragu Pak Riki, karena memang tadi PNM sudah ya gitu, saya masih ragu. Ternyata memang tadi ada apa namanya, harus koordinasi juga. Ternyata kebingungan saya kan harus dibagi-bagi juga ya Pak Riki. Dan alhamdulillah dengan ngobrol hari ini jadi terbuka begitu. Oke lah, saya mau koordinasi ini tempatnya begitu. Supaya bebannya sedikit berkurang juga, karena saya yakin ini bukan hanya tugas dan beban saya juga mungkin ya. Ini tugas bersama begitu, tugas bersama warga sekolah yang harus memikirkan bagaimana baiknya ke depan. Wah, terima kasih banyak Pak Riki. Jadi agak sedikit terbuka gitu gambaran dananya. Alhamdulillah Pak Ivan, kalau begitu jadi obrolannya sangat-sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa lebih mengerucut lagi, bisa lebih mendetail lagi tahapan pemikirannya untuk mewujudkan program peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya meningkatkan bidang numerasinya. Begitu Pak Ivan ya. Siap Pak Riki. Terima kasih banyak. Kita bertukar pikiran di penghujung waktu ini, kita akhiri saja Pak Ivan ya. Siap Pak Riki, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu di lain waktu Pak Ivan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.